Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya bantu jawab untuk mewakili keluarga ya, keluarga Gus Plus ini. Pertanyaan kenapa baru sekarang itu cukup banyak mas, yang sampai ke kami. Singkatnya gini, selama ini kami sibuk dengan urusan keluarga kami masing-masing. Kami tahu ada sesuatu yang kurang pas dari si band ini ya. Tapi kami berusaha untuk tidak peduli pada saat itu. Nah, tapi ternyata makin kesini makin banyak ya akumulasi ya, gitu. Sampai puncaknya di video itu. Akhirnya mau tidak mau kami berembuk dulu dan akhirnya kami mengambil sikap. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kalau ada yang bilang keluarga Gus Plus itu arogan ya atau apa, salah besar. Karena kami sudah mendiamkan beberapa hal itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Karena kita sibuk dengan urusan keluarga kita masing-masing ya. Masa kita ngurusin urusan receh kan nggak mungkin gitu. Urusan keluarga pasti kan lebih penting ketimbang urusan receh. Tapi ternyata akhirnya jadi urusan yang tidak receh gitu. Ya mau nggak mau akhirnya kami bertindak gitu. Saya tambahkan sedikit mungkin. Keputusan ini bukan sekali dua kali kami anak-anaknya dari band Gus Plus mau melontarkan, tapi pada saat yang lampau masih ada Om Muri, masih ada Om Yon, terus masih ada Papa sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Jadi kami menghargai keputusan beliau-beliau bahwa pelestari bebas menggunakan lagu-lagu Gus Plus, dinyanyikan kapan saja, bahkan mereka bisa mendapatkan berkah untuk ngegedein anak-anaknya sekolah sampai universitas, dan mungkin ada yang jadi dokter segala lah, ada yang beberapa cerita pada kami. Jadi kami menghargai keputusan orang tua kami bahwa lagu-lagu Gus Plus monggo dipakai untuk mencari berkah buat keluarganya para pelestari. Tetapi berjalan dengan waktu ternyata banyak yang menjadi terkenal. Ada beberapa yang sudah terkenal tapi tidak melupakan siapa mereka, dan mereka juga tidak melupakan keluarga kami, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa mereka jauh lebih terkenal daripada Gus Plusnya sendiri. Jadi salah satunya yang membuat kami itu merasa terusik adalah ucapan-ucapan, memang mungkin bukan dari bandnya langsung ya, yang mengatakan bahwa wah anak-anaknya Gus Plus tuh tersinggung dan iri karena kalah terkenal. Ya saya ketawa, ya gimana ya. dari kami lahir udah Iwan kita dari lahir udah jadi anaknya seleb ya. Tapi kita bukan seleb. Bukan, kami seniman. Jadi mungkin kalau ditanya kenapa sekarang, karena waktunya sudah sampai di ujung bahwa kami benar-benar muntap ya. Dan kami juga tidak semerta-merta langsung mengungkapkan bahwa ini mau memberikan maklumat. Tapi kami diskusi juga kepada the last man standing-nya Gus Plus, yaitu Yok Kuswoyo, situasinya seperti apa. Dan bukan berarti beliau tidak mendengar dan tidak mengetahui. Tapi pada akhirnya beliau mengatakan bahwa ya sudah, saya mengerti sikap kalian, silahkan dilanjutkan, silahkan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja. Terima kasih. Pihak dari manajemen Tikus sudah pastinya menghubungi Mas Damon, Mas David, Mbak Sari, saya dan kakak saya. Oh enggak, saya nggak tahu maaf Mbak. Tapi kita menutup diri untuk tidak berkomentar apa-apa. Tapi kalau Mas Agusta kemarin itu bercerita, saya sudah berbicara dengan Mas Diko gini, tidak, WA bentuknya, bukan bicara. Telepon tidak saya angkat, bahkan ke istri tidak saya angkat. Kenapa? Saya takut salah ngomong, nanti direkam. Jadi secara pribadi permohonan maaf beliau, saya maafkan, tapi saya bilang mohon maaf juga karena ini sudah melalui keputusan keluarga besar, khususnya Pak Muri dan Gus Plus. Kita lanjut. Kemarin juga Mas Agusta, setelah 13 jam pernyataan pertama keluar dari keluarga Muri,
mereka langsung akan membuat press conference, Mas. Press conference, tapi Mas besok kita bikin press conference, alangkah baiknya Mas Riko datang dan kuasa hukum saya Mas Randy Putra Aditya datang untuk ke sana. Oke, kirimin undangannya, nanti kita ke sana. Tapi di WhatsApp lagi, beliau pun bingung redaksinya apa. Padahal dengan jelas tuntutan dari kita adalah klarifikasi video tersebut, itu yang pertama, Mas ya. Klarifikasi video tersebut karena terlalu menyinggung harga diri keluarga, dan situ mengamini. Satu, klarifikasi. Dua, dengan tegas ke depan tikus tidak pernah memakai lagi lagunya Pak Muri. Tiba-tiba, oke Mas, selanjutnya next langsung ke kuasa hukum saya berhubungan dengan Mas Randy. Tiba-tiba Mas ini lapor, nih orang gimana ya, kok malah diundang urusan LMK ini HKI dan lain-lain, kok kita malah diseret ke sana. Bukan itu, jadi kita tidak akan pernah hadir. Itu sih dari saya. Ya, tambahin Mas. Sorry, saya tambahin sedikit. Pihak tikus mengundang keluarga besar Kus Plus untuk hadir. Ini kebalik nggak menurut teman-teman pers? Harusnya mereka yang datang ke kita tanpa harus kita undang. Logikanya seperti itu. Jadi ya sudah pasti itu akan kita biarkan undangan itu. Ya, paham ya maksudnya ya. Bukan kita sombong, tapi secara tatanan ya memang harusnya mereka yang datang ke kita, bukan mereka bersusah payah atau mati-matian berusaha mengundang kita untuk datang ke tempat yang mereka maksud atau apapun itu ya. Itu satu lagi tadi pertanyaannya apa ya? Apakah larangan ini sudah final? Nggak mungkin bisa dibuka kembali gitu maksudnya? Iya. Udah ketok palu kan semuanya? Oke, kita pegang tangannya. Ketok palu, ini Mas buktinya. Ketok palu. Saya tambahin gini sebenarnya, keputusan ini udah bulat, ya kan. Nah, kenapa baru bulat sekarang, ya kan? Nah, karena yang sebelumnya itu kita dengan sibuknya urusan masing-masing juga tidak ada konfirmasi dari yang di sebelah sana band itu. Terus ya seperti kata Mas David tadi, ya kan, bukannya kita sok-sokan sih, emang kita juga terlahir udah dari keluarga legend, ya kan, jadi gimana dong, ya kan. Terus jadi harus ngerti porsinya, letaknya di mana gitu kan. Ini Om Yok masih ada loh. Oke, understand? Om Yok masih ada. Kalau kita mah udah cuma anak-anaknya yang mewarisi warisnya. Saat itu juga almarhum Om Yon masih ada, almarhum Om Muri masih ada. Nah, kalau bapak saya udah dari tahun 87 kalau belum tahu meninggalnya, oke? Jadi saya yang selama ini bisa vokal menyuarakan karena saya mewakili keluarga saya sendiri. Nah, kalau keputusan ini sudah bulat, memang sudah bulat dengan bukti tadi yang dihubungin sama drummernya band itu adalah saya dan Riko. Dan kemana aja Cong kemarin, ini udah bulat, udah jadi tidak berlaku buat band, hanya kepada band tersebut. Yang lain-lainnya ya selama tadi seperti yang Mbak Sari, Mas David dan Mas Riko ngomong, selama asik ya kan, ya boleh rock and roll kayak saya, tapi yang penting sopan, ya kan, ada unggah-ungguhnya ya. Karena jangan lupa satu gitu, Om Yoknya masih ada, oke? Brother and sister, Om Yoknya masih ada. Assalamualaikum. Ya, saya mau tambahin tadi pernyataan dari Om Riko perihal dari band tikus yang mengkonfirmasi untuk mengundang kita dalam acaranya yang dibikin sama tikus itu. Jadi waktu itu juga dari pihak tikus menghubungi saya, tapi undangannya itu menurut saya itu substansinya beda. Jadi undangannya itu perihal hak cipta, seminar hak cipta atau mungkin pembelajaran hak cipta lah. Jadi mungkin yang pertama itu di luar substansi. Kedua juga waktu itu saya berhalangan nggak bisa hadir, juga yang disebutin sama Mas Agita, saya juga ada anak sakit kan. Tapi di luar itu sebenarnya ya permasalahan ini yang lebih ke adab ya, moral. Jadi
siapapun boleh membawakan lagu Gus-Gus. Tapi kalau misalkan kita tidak beretika atau bermoral, harusnya dia bisa melindungi marwah martabat yang dikaguminya, bukan intinya mengikuti giringan opini yang ke arah negatif seperti itu gitu. Jadi yang kita harapkan dari Tikus adalah klarifikasi permintaan maaf dari video tersebut. Terus yang kedua, kemarin dari press conference dia sudah mengungkapkan ya bahwa mereka band Tikus sudah tidak membawakan lagu lagi dari Kus Plus. Itu kita hargai sikap seperti itu. Untuk permasalahan lain-lain itu nggak ada kaitannya, apalagi ini masalah yang ramai di medsos, masalah royalti lah apa, bukan itu. Kita lebih ke moral aja, menghargai, hidup itu harus saling toleransi dan menghargai ya gitu. Saya mewakili anak-anak Kus Plus menyampaikan semoga almarhum papa kami damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Papa Yogyakarta tetap sehat dan dapat menikmati hari-hari tuanya tanpa memendam kekecewaan yang sangat tidak pantas beliau rasakan cuman karena perselisihan yang dibesar-besarkan oleh para penggemar yang bertikai antara band pelestarinya sendiri, sehingga kami anak-anaknya dan waris dari Kus Plus akhirnya terseret-seret. Jadi saya harapkan, saya himbau kepada semua pelestari yang ada di Nusantara, bahkan yang ada di dunia, karena saya tahu di New York ada, di LA ada, dan juga di Belanda juga ada. Silahkan kalian menikmati lagu-lagu Kus Plus, bahkan mau di model-modelin seperti apa silahkan. Kalau kalian punya fanbase sendiri silahkan, kami tidak akan pernah merecoki. Tapi jangan bawa-bawa keluarga kami untuk dibanding-bandingkan bahwa kalian lebih hebat dari ayah-ayah kami. Itu saja. Terima kasih. Saya tambahin sedikit ya. Jadi apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata ego kami yang di generasi ini, tapi kami lebih berpikir jauh lagi karena kami punya anak keturunan juga dan mungkin nanti akan ada cucu-cucu kami juga. Nah, kami tidak ingin mereka mengalami hal yang sama seperti kami karena urusan-urusan yang rumit ya, dari masa lalu atau apapun itu yang dimunculkan oleh para penggemar senior-senior kami. Itu tujuannya. Jadi bukan semata-mata karena ini ego kami atau karena kami tidak suka dengan si A, si B, bukan itu. Ya. Jadi nggak ada tuh iri dengki, kecemburuan, masalah uang, bullshit semua gitu. Omong kosong kalau ada yang ngomong kayak gitu. Ya. Jadi kita nih hanya memikirkan, bukan hanya memikirkan, kita memikirkan keberlangsungannya, kelanjutannya. Karena kita punya anak dan kita akan nanti pun kita akan punya cucu. Yes. Betul. Jadi kita melindungi semuanya, bukan hanya melindungi di generasi kita. Kan ada yang bilang katanya, oh generasi, oh anak-anaknya Kus Plus, anak-anaknya Kus Plus. Ya, mereka itu lupa bahwa anak-anaknya Kus Plus juga punya anak lagi. Nanti mereka pun juga akan menikah, punya anak juga terus itu. Ya, tolong dipahami. Jangan pikiran selalu uang. Semua butuh uang, tapi urusan seperti ini jangan diukur dengan uang. Terima kasih. Oke, gue dulu sampai dulu ya. Ya, saya cuma dikit aja nih ya. Segalanya butuh uang ya kan, tapi uang bukan segalanya. Kayaknya gitu cukup. Asik komentarnya. Perlu digarisbawahi ya bahwa kita memang anak Kus Plus dan pendaringannya bukan hanya di musik gitu loh ya. Mas Damon bermain musik, Mas Damon, David apa semua, cuman memang patut diketahui bahwa kita mengambil keputusan ini mutlak kita sebagai ahli waris keluarga masing-masing. Jadi aku sudah dialog, Vic, kalau masing-masing ke depan gue berbeda keputusannya dengan lo,
pahamin ya, siap, dan itu sudah menjadi komitmen. Kalau tiba-tiba keluarga Muri enggak, si A, B, C tidak, karena gini, si A, B, C misalnya gini, tidak menyakiti keluarga gua, hati gua ini, bahkan Mas Randy itu tolong diadukan. Sekarang kan udah ada undang-undang ITE, itu tolong diadukan, tolong di Polda Metro Jaya ini. Jadi udah masing-masing hak waris, dan itu mutlak hak waris masing-masing sih, itu aja ya Mas. Monggo lanjut. Berarti dengan sudah lengkapnya kita mendengar rasa hati dari masing-masing keluarga besar Kus Plus, saya rasa kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, di press release ada narahubung yang bisa dihubungi, monggo dihubungi. Dan untuk itu juga boleh saya tutup sekarang. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih buat kedatangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.